Inilah daftar tragedi dan peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, yang memakan korban dari ribuan bahkan jutaan nyawa dan meninggalkan luka yang mendalam. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya pernah mengalami berbagai tragedi dan peristiwa kelam yang menggemparkan dunia. Beberapa peristiwa kelam ini, seperti peristiwa Mangkuk Merah, Perang Sampit, dan Carok Massal di Madura, mencerminkan dampak ketegangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi akibat perbedaan pandangan, identitas, serta ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagian besar dari beberapa tragedi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan, ketegangan antar kelompok etnis atau agama, serta dampak dari perubahan sosial yang sangat cepat. Video ini mengangkat kisah nyata tentang tragedi masa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Tujuan utama dari video ini bukan untuk membangkitkan trauma, menebar kebencian, atau mengeksploitasi penderitaan, melainkan sebagai bentuk refleksi sejarah dan pembelajaran bersama. Dengan menyajikan fakta-fakta ini, kami berharap masyarakat dapat memahami dampak nyata dari konflik, pentingnya toleransi, serta perlunya menjaga kemanusiaan dan perdamaian. Beberapa ilustrasi dan narasi mungkin bersifat sensitif bagi sebagian dari kalian. Kami berharap agar kita bijaksana dalam menyimak dan memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Gerakan 30 September. Gerakan 30 September merupakan gerakan upaya kudeta untuk melengsarkan pemerintahan Soekarno. Diawali dengan tewasnya 6 jenderal pada 30 September 1965, rupanya memicu penumpasan secara massal kepada simpatisan gerakan ini. Penumpasan ini mengakibatkan korban tewas hingga ratusan ribu jiwa. Bahkan ada informasi bahwa korban mencapai angka 3 juta jiwa dari seluruh daerah Indonesia yang menjadi lokasi operasi ini. Tragedi ini menandai berakhirnya era Soekarno dan dimulainya Orde Baru yang dikuasai oleh Soeharto. Peristiwa Mangkuk Merah. Peristiwa Mangkuk Merah pada tahun 1967 adalah peristiwa penyerangan disertai tindakan brutal yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak terhadap permukiman warga etnis Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat. Mangkuk Merah sendiri merupakan istilah ritual dan adat suku Dayak sebagai sarana konsolidasi dan mobilisasi pasukan lintas subsuku yang efektif dan efisien dan sebagai simbol dimulainya perang. Peristiwa Mangkuk Merah sangat kental dengan nuansa politik ini, dipicu oleh serangkaian rekayasa pembunuhan sejumlah tokoh Dayak dan Tentara Nasional Indonesia. Menuduh PGRS atau Paraku sebagai pelakunya dan etnis Tionghoa merupakan penyokong mereka. Peristiwa ini mengakibatkan setidaknya 3.000 korban tewas terbunuh di pedalaman dan sekitar 4.000 hingga 5.000 korban tewas di pengungsian di Pontianak dan Singkawang. Petrus penembakan misterius.
Tragedi Petrus atau penembakan misterius adalah operasi rahasia yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1985 di masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang dilakukan untuk memberantas kriminalitas, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Korban utama dari operasi ini adalah orang-orang yang dicap sebagai gali atau gabungan anak liar, yaitu individu yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Mereka ditembak mati tanpa proses hukum, dan jenazah mereka sering dibiarkan di tempat umum sebagai bentuk peringatan dan intimidasi. Diperkirakan korban dari operasi ini mencapai ribuan nyawa, namun dikatakan hanya ada 300 mayat yang ditemukan di seluruh Indonesia. Tragedi Petrus memunculkan ketakutan luas di masyarakat, namun juga menuai kritik karena melanggar hak asasi manusia. Namun kini, sebagian masyarakat Indonesia justru seakan merindukan dan menginginkan operasi Petrus ini kembali dilakukan lantaran maraknya kriminalitas jalanan hampir di seluruh daerah Indonesia. Mari kita buat petisi dengan cara like video ini jika kalian juga setuju Petrus dibangkitkan kembali. Tragedi Tanjung Priok. Tragedi Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Konflik bermula dari protes masyarakat terhadap tindakan aparat yang dianggap menistakan agama yang berujung pada bentrokan antara warga dan militer. Sekelompok massa melakukan defile dan merusak sejumlah gedung yang akhirnya terlibat bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Namun kesaksian korban yang selamat mengatakan bahwa korban meninggal kala itu mencapai 400 orang dengan cara diberondong peluru dan dengan sengaja dilindas menggunakan truk militer. Peristiwa Talang Sari. Tragedi Talang Sari terjadi pada 7 Februari 1989 di Desa Talang Sari, Lampung Timur. Konflik bermula dari ketegangan antara kelompok pimpinan pondok dengan pemerintah yang menganggap kelompok tersebut menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Aparat keamanan menyerang sebuah pondok pesantren yang dianggap melakukan aktivitas keagamaan radikal. Mereka menyerang desa menggunakan senjata api dan membakar rumah-rumah, menyebabkan puluhan orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, sementara banyak lainnya ditangkap dan disiksa. Jumat Kelabu. Tragedi Jumat Kelabu terjadi di Banjarmasin pada 23 Mei 1997 menjelang pemilu di era Orde Baru. Tepatnya saat Partai Golkar tengah melakukan kampanye akbar yang dianggap memprovokasi dikarenakan dengan sengaja mengganggu umat Muslim yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Massa yang marah mulai melakukan aksi protes dan dengan cepat berubah menjadi kerusuhan besar. Bangunan-bangunan termasuk pusat perbelanjaan dan tempat ibadah dibakar. Ratusan orang tewas terjebak dalam kebakaran akibat amukan massa. Sedikitnya 123 orang tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lainnya dikabarkan hilang. Peristiwa ini juga menjadi salah satu simbol kerusuhan politik di penghujung kekuasaan Orde Baru. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Kerusuhan Mei 98. Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 di tengah krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi.
Protes mahasiswa yang menuntut reformasi menyebar luas dan memicu aksi massa besar-besaran. Kerusuhan terjadi di berbagai kota, dengan puncaknya di Jakarta. Ditandai oleh penjarahan, pembakaran, dan kekerasan, termasuk terhadap etnis Tionghoa, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lengsernya Soeharto dari kekuasaan setelah 32 tahun memimpin. Sedikitnya 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, banyak diantaranya menjadi korban kebakaran di pusat perbelanjaan, dan puluhan lainnya dikabarkan hilang hingga sekarang. Serangan mematikan Banyuwangi. Serangan mematikan Banyuwangi merujuk pada serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi pada 1998 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kelompok yang dikenal dengan nama Ninja, yang mengenakan pakaian serba hitam dan sering beraksi pada malam hari, dituduh melakukan pembunuhan, perampokan, dan penyerangan terhadap warga. Kelompok ini sering dikaitkan dengan ketegangan sosial dan politik di Indonesia pasca kerusuhan 98 yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di beberapa daerah. Masyarakat merasa ketakutan dan trauma akibat serangan mendadak yang dilakukan oleh kelompok ini. Sedikitnya 250 orang yang dituduh dukun santet di Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur menjadi korban dalam operasi misterius ini. Namun kenyataannya tidak hanya dukun santet yang menjadi korban, tapi juga para kiai dan tokoh masyarakat lainnya turut menjadi target dalam operasi para ninja ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa peristiwa tersebut adalah bagian dari konspirasi atau upaya untuk menciptakan ketidakstabilan di Indonesia menjelang jatuhnya kekuasaan Soeharto. Konflik Poso. Konflik Poso merupakan serangkaian bentrokan bersenjata yang terjadi pada akhir 90-an hingga 2001 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda, kemudian menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama antara kelompok Muslim dan Kristen. Pada tahun 1998, ketegangan meningkat menjadi kekerasan, pembunuhan, dan pembakaran rumah ibadah dari kedua belah pihak. Konflik ini menyebabkan 577 korban tewas dan 384 terluka. 7.932 rumah hancur dan 510 fasilitas umum terbakar. Upaya damai mulai dilakukan pada 2001 dengan perjanjian Malino yang membantu meredakan kekerasan. Kerusuhan Sambas. Kerusuhan Sambas merujuk kepada peristiwa kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerusuhan Sambas sudah berlangsung sekitar 7 kali sejak 1970 dan kerusuhan tahun 1999 menjadi yang terbesar dan merupakan dari akumulasi kejengkelan aliansi masyarakat Melayu dan Dayak terhadap ulah para oknum pendatang dari Madura. Korban akibat kerusuhan Sambas mencapai lebih dari 1.000 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka. Perang Sampit. Perang Sampit adalah pecahnya kekerasan antar etnis di Indonesia yang dimulai pada bulan Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini dimulai di Sampit, Kalimantan Tengah, dan menyebar ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik tersebut terjadi antara penduduk asli Dayak dan pendatang dari Madura. Konflik ini dipicu oleh tindakan kekerasan agresif dari pihak Madura yang membunuh beberapa orang Dayak dan hendak menguasai Sampit dan menyatakan bahwa Sampit adalah Sampang kedua. Sebagai aksi balasan, ratusan orang Madura akhirnya dipenggal oleh orang Dayak. Korban jiwa diperkirakan mencapai 1.000 orang dan lebih dari setengahnya mati dengan kepala terpenggal. Konflik sektarian Maluku.
Jumlah korban konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 diperkirakan mencapai 9.000 orang meninggal dunia. Selain itu, konflik ini juga menyebabkan 700.000 warga Maluku mengungsi dan 29.000 bangunan terbakar. Konflik Ambon merupakan konflik etnis politik yang melibatkan kelompok agama di Kepulauan Maluku, khususnya di Pulau Ambon dan Pulau Halmahera. Konflik ini dipicu oleh peristiwa pada 19 Januari 1999 selama liburan Idul Fitri. Konflik Ambon diklaim selesai dengan ditandatanganinya Perjanjian Malino II pada tahun 2002 di Malino, Sulawesi Selatan. Selain konflik Ambon, ada juga kerusuhan Ambon yang terjadi pada tahun 2011. Kerusuhan ini menelan korban 7 orang tewas dan lebih dari 65 orang luka-luka. Carok masal di atas tanah Percatun. Carok masal yang terjadi di Desa Bujur Tengah, Pamekasan, Madura pada tahun 2006 merupakan peristiwa bentrokan antar kelompok yang terjadi akibat ketegangan sosial yang berkaitan dengan sengketa lahan dan masalah kehormatan antar keluarga atau kelompok. Seperti dalam tradisi carok, konflik ini melibatkan perkelahian dengan senjata tajam dan melibatkan banyak orang sehingga menjadi carok massal yang menyebabkan 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka berat. Peristiwa ini menjadi sorotan karena menggambarkan eskalasi konflik yang melibatkan banyak individu dan memunculkan gambaran kekerasan sosial yang terjadi di Madura yang seringkali dipicu oleh persoalan kehormatan dan hak atas kepemilikan tanah. Kerusuhan Balinuraga. Kerusuhan Lampung atau biasa disebut Balinuraga adalah serangkaian kerusuhan yang terjadi di Lampung Selatan tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 2012. Kerusuhan ini dipicu dari kesalahpahaman yang mengakibatkan kemarahan dari warga asli Lampung Desa Agom kepada warga transmigran dari Bali di Desa Balinuraga. Akibat peristiwa ini, bentrokan menyebabkan 14 orang tewas dan ratusan rumah rusak terbakar. Pasca kerusuhan, warga dari Desa Agom dan Desa Balinuraga melakukan kesepakatan damai untuk tidak saling menuntut secara hukum. Dari semua peristiwa kelam ini kita belajar betapa pentingnya kewaspadaan terhadap benih-benih perpecahan. Indonesia pernah berdiri di atas luka yang dalam. Semuanya menyisakan jejak darah dan trauma yang panjang. Setiap tragedi yang pernah terjadi bukanlah sekadar angka dalam catatan sejarah, tapi kisah nyata tentang manusia yang kehilangan segalanya karena kebencian, keserakahan, dan ketidakadilan. Kini tugas kita bukan untuk melupakan, tapi untuk mengingat dan belajar bahwa perdamaian bukanlah hadiah, tapi hasil dari kesadaran dan perjuangan. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk saling memusnahkan. Dan biarkan setiap luka menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk masa depan. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri. Bangsa Indonesia.